Sekali lagi katakan, Bapa sangat mengasihimu. Coba lihat orang sebelah kiri kanan. Beri dia senyum yang terbaik. Dan katakan, Bapa sangat mengasihimu. Saudara, kita masih terus belajar dalam satu pelajaran yang penting sekali, supaya Anda memiliki satu dasar menjadi orang Kristen yang percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar itu, mampu memberikan apa yang diinginkan Bapa. Saya terus mengingatkan teman-teman semua di sini, banyak orang Kristen yang selalu berpikir bahwa apa yang dia buat itu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan tanpa sadar dia memaksakan Bapa untuk menyetujui apa yang dia lakukan itu. Sekali lagi, mungkin Anda masih berpikir, kadang-kadang kita bilang begini, ini sudah sesuai kehendak Tuhan. Sedangkan Bapa kita punya kehendaknya sendiri, punya standarnya sendiri. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita memaksakan apa yang kita punya ini supaya diterima oleh Bapa. Bisa nangkap sampai di sini kakak? Dan itu kita tidak sadari dan sering kita buat. Itu yang dikatakan dalam Roma bilang begini, aku boleh dapat memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang boleh giat melakukan tanda kutip yang disebut dengan rutinitas gerejawi, agamawi, hari Minggu ke gereja, ada ibadah di rumah tangga dia ikut, persekutuan dia ikut, KKR di mana, KPI di mana dia ikut. Tetapi lihat, tidak diladasi dengan pengertian yang benar. Akibatnya begini, orang banyak tahu tentang yang benar, orang banyak dengar tentang sabda Bapa, tetapi dia tidak mau hidup di dalamnya. Kenapa? Dia membangun pengertiannya sendiri. Dia membangun kedua hukumnya sendiri. Dia membangun kehendaknya sendiri kakak. Tetapi dia paksakan Bapa untuk menerima hukumnya dia, kehendaknya dia, kemauannya dia, pengertiannya dia. Akibatnya apa teman-teman? Kata Roma bilang gini, mereka menjadi orang yang tidak tunduk terhadap hukum, perintah dan ketetapan Bapa. Padahal sungguh-sungguh giat untuk Bapa. Mereka ke gereja rajin kok. Hari Minggu tidak pernah alpa. Ada kebaktian di mana mereka ada. Pokoknya tidak ada dia tidak rame. Coba lihat sebelah kiri kan ada orang yang dalam komunitas atau dalam ibadah itu kalau tidak ada dia itu tidak rame. Coba lihat sebelah kiri kanan, termasuk kamu. Tidak ada lu tidak rame gitu. Katakan sebelah kiri kananmu, tidak ada Anda tidak rame. 1, 2, 3. Ya jangan bilang begini, lu mau ada kok, sonde ada kok, semua sama saja. Tidak bisa begitu, kita juga harus menempatkan orang pada posisi yang baik. Dia tidak ada tuh tidak, kayak rasanya hampa begitu, aduh. Coba katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Anda ada di posisi mana sebagai anak-anak muda Kristen yang percaya sama Bapa? Anda di posisi yang melakukan dengan giat seluruh aktivitas rohani, tetapi Anda melawan perintah Bapa, tidak hidup seturut dengan perintah Bapa. Banyak sekali pelayanan ini banyak kan? Ada yang jadi soundman, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi koster, ada yang jadi pengkhotbah, ada yang jadi pokoknya banyak saya. Coba lihat sebelah kiri kananmu, Anda di mana? Ya suka-suka Anda, pokoknya pelayanan. Ya toh, banyak sekali jenis pelayanan. Ada yang jadi hamba Tuhan dia hanya berdoa saja. Kemudian orang tinggal datang dia tinggal fufu saja. Maksudnya dia berdoa tentang setan toh. Gitu. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tetapi yang membuat perbedaan orang yang dari Bapa dengan orang yang hanya cuma melakukan karena meniru atau mengikuti apa yang sudah ada, itu dari buahnya lah kakak. Kata Matius berkata bilang apa? Dari buahnya lah engkau akan tahu orang itu berasal dari Bapa atau tidak. Katakan sebelah kiri kananmu, dari buah, bukan dari kata-kata yang bagus. Bisa nangkap? Banyak pengkhotbah yang hebat, banyak orang yang bicara tentang sabda itu luar biasa, pakai dia punya trik dan gaya yang berbeda-beda. Semua pokoknya menarik, tetapi bukan itu menjadi patokan engkau tahu dia berasal dari Bapa atau bukan, tetapi dari buah. Dari mana kakak? Dari buah. Nah, buah itu bisa dihasilkan oleh seorang anak Bapa yang percaya sama dia kalau apa? Dia memiliki hubungan yang karib dengan Bapa.
Dia tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam dia. Baru dia bisa menghasilkan buah. Mungkin kamu tahu, saya singgung sedikit sebelum saya masuk lebih dalam. Buah itu ada sekitar 6-8. Yang mungkin kamu sering dengar dan sering dihotbahkan oleh banyak pendeta hamba Tuhan adalah buah roh. Padahal sebenarnya buah roh itu salah satunya. 1, buah pertobatan. 2, buah roh. 3, buah kasih. 4, buah apa? Keadilan. 5, buah kebenaran. 6, buah pelayanan. 7, buah kekudusan. Ada 7. 1 saya kasih kamu PR untuk cari. 7 saja. Ini kalau kita bilang 7 angka sempurna, kita bikin 7. 7 buah dan kamu harus bisa menghasilkan ke-7-7-nya. Kata Alkitab, siapa yang tinggal di dalam dia tinggal di dalam aku, dia akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Artinya dia akan terus menghasilkan buah, terus menerus kakak. Jadi jangan hanya patokan hanya buah roh saja. Ada buah kasih, ada buah keadilan, ada buah yang benar, ada buah pertobatan, ada buah kekudusan, ada buah pelayanan. Kamu di mana? Oh, hanya buah roh saja. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ada 8. Yang kamu tahu baru 1. Yang 7 kemana? Makanya kata Alkitab, duduk diam di kaki Bapa, baru semua hal yang tersembunyi disingkapkan kepada kamu. Kalau hanya cuma mau dengar dari kata pendeta hamba Tuhan, kamu akan jadi orang atau jemaat hanya cuma ha ho ha amin amin. Mengerti? Ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, mulai sekarang jadilah jemaat yang kritis. 1, 2, 3. Ya, harus lebih pintar. Kata Matius bilang gini, jikalau iman percayamu itu tidak lebih daripada ahli Taurat, lu tidak layak masuk surga. Jadi kalau ini orang punya pertobatannya model begitu, lu harus lebih gila dari dia. Kalau dia punya iman percayanya model begitu, lu harus lebih dari dia. Kalau dia percaya sungguh-sungguh, lu lebih sungguh-sungguh. Kalau dia pintar, lu harus lebih pintar. Setuju, katakan amin. Kalau dia cerdas, lu lebih cerdas. Kalau dia tahu ini teologi, lu harus lebih tahu. Tanpa lu harus sekolah teologi. Oh, internet sebegini banyak nih. Tinggal lu ketik ini, Bapak Google kan, Bapak segala tahu. Sampai ada di Amerika itu punya agama baru yang muncul namanya agama Google. Kenapa? Dia sembah sujud kepada Google. Karena dia bikin apa saja, ketik apa saja, Google menjawab. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tapi dia bukan Tuhan ya, dia bukan pencipta kita, amin. Dia hanya cuma alat bantu yang diciptakan untuk lu bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi yang akan membuat engkau menjadi manusia yang cerdas. Jadi kalau engkau tidak memanfaatkan teknologi untuk kecerdasanmu, dengar baik, maka sia-sialah engkau mempergunakan handphone. Hanya lu lihat Facebook, TikTok, apa lagi? Apa? Snack video, apa lagi? Twitter, apa lagi? Instagram. Coba lihat sebelah kiri kanan, manusia bertobat kamu. 1, 2, 3. Bisa nangkap ya? Jadi teman-teman harus mulai belajar. Berarti sekarang kamu sudah tahu ada berapa buah kakak? Jadi bukannya sekedar 1 saja yang biasa di. Kalau di rumah-rumah kan ada tulis buah roh. Ya toh? Kasih, salah satunya kasih. Dikasih lagi ada buah kasih lagi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ketong ini harus belajar banyak. Omong kuat sebelah kiri kanan. Omong sebelah kiri kanan, jangan lihat di bawah lantai, begini kamu lihat terus. Lihat orang sebelah kiri kanan, bangkitkanlah percaya diri Anda bahwa Anda itu cantik, Anda itu ganteng. Orang mau aku itu tidak aku, tetap kau ganteng dan cantik, kau diciptakan serupa dengan dia kok. Coba lihat sebelah kiri kanan. Apa tadi saya omong? Saya suruh apa tadi? Saya lupa lagi. Apa tadi saya suruh ya? Oh, banyak belajar. Ayo kasih tahu. Kita ini harus banyak belajar. 1, 2, 3. Saya suruh lihat sebelah kiri kanan, bukan lihat saya. Ulang. 1, 2, 3. Banyak apa kakak? Oke. Kalau kamu orang-orang yang punya intelektual baik, kamu akan punya semangat juang untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Saya sudah tamat sekolah, sudah tidak usah belajar. Nah, itulah blow on-nya kamu. Belajar itu tidak pernah kenal selesai kakak. Setiap waktu sampai umurmu berapa, belajar terus sampai engkau penuh dengan pengertian yang benar kakak. Setuju katakan amin? Apalagi tentang ini kakak, sabda Bapa nih yang ada dalam tulisan-tulisan kitab suci ini perlu harus kamu pelajari. Dan tidak perlu pakai tafsiran ini.
Kamu duduk diam di bawah kaki Bapa. Kamu minta tuntunan daripada Roh Kudus, penolong ketong. Dan dia akan menuntun kamu dan saya. Kata Efesus, untuk kau bisa mengenal Bapamu ada dua hal, yaitu hikmat dan pewahyuan. Pewahyuan itu hanya cuma dulu datang, itu duduk dengar suara Tuhan. Hikmat itu dia akan memberikan lu pengertian di lubuk otak untuk mengerti, oh arti ini ayat begini. Bukan pakai menurut ini, makanya kamu jadi orang Kristen yang hanya kata menurut orang. Dan kamu menjadi orang yang terlalu memakai patokan pemikiran manusia. Sedangkan Bapa punya pemikiran sendiri. Maka carilah kehendak Bapa, carilah pemikiran Bapa yang harus kau hidupi dan miliki dalam lupung hidup. Sehingga yang lu lakukan itu adalah sesuai dengan pemikiran Bapa dan kehendak Bapa. Bukan karena hasil daripada pemikiran manusia. Yang ada terlahir adalah pemberontakan demi pemberontakan. Yang ada yang terlahir dalam diri manusia karena memakai patokan manusia. Yang adalah apa? Penghinaan kepada pencipta yang kudus dan yang benar. Sedangkan kamu percaya sama dia, kamu harus menghormati dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, jadi orang tahu menghargai dan menghormati pencipta kita. 1, 2, 3. Ada amin? Jangan lu Kristen tapi lu pun tangan begatal. Lu Kristen tapi lu pun otak nih kemana-mana cabul. Hati mendendam, hati penuh dengan iri hati dan kedengkian, amarah. Hai, kasih sebelah kiri kan, tapi lupa angkat tangan ini, air mata dong semua meleleh. Lupa benci orang juga, hei meleleh juga. Kasih sebelah kiri kanan, tetap semangat. Nah, saudara, untuk Anda bisa sampai pada posisi yang diinginkan oleh pencipta, Anda belajarkan dari Yohanes pasal 4. Bahwa sudah tiba saatnya penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Minggu lalu Anda belajar, Kak. Seorang yang disebut penyembah yang benar adalah mereka yang telah mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan sama Bapa. Itulah ibadahmu yang sejati. Perhatikan. Yang disebut penyembah yang benar bukan lu angkat tangan kemudian lu rasa bulu badan berdiri. Kemudian tiba-tiba lu punya mulut sudah mulai komat kamit, kemudian lu sudah mulai berbahasa roh. Ada banyak orang berpikir bahwa penyembahan itu yang di dalam roh itu harus bergosalalio, harus berbahasa roh. Amin, itu sah-sah saja menurut Anda, silakan. Kemudian ada orang yang berpikir bahwa ketika mereka menyembah mereka harus jatuh-jatuh, angkat tangan rubuh semua. Silakan. Tapi hari ini kalau kamu di sini kita belajar tentang sesuatu apa yang diinginkan dari hati Bapa yang paling dalam. Seturut dengan ayat yang dikatakan Nabi Yohanes pasal 4 tadi. Sudah tiba waktunya penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar adalah apa tadi kakak? Adalah mereka yang telah mampu mempersembahkan apa? Tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Lihat, yang mampu mempersembahkan dia pun tubuh, katakan persembahan tubuh. 1, 2, 3. Mempersembahkan tubuh. Betapa pentingnya tubuh Anda di hadapan Bapa. Katakan, terlalu penting tubuh Anda bagi Bapa. 1, 2, 3. Sehingga yang diinginkan oleh Bapa, Bapa menginginkan persembahan tubuh. Itulah penyembah yang benar. Bukan ketika lu pun hati sakit, lu marah, lu emosi, lu dendam, lu penuh dengan persinan, kemudian lu angkat tangan, kemudian dia bilang dia menjamah kamu. Kakak, kekudusan dan kenajisan tidak bisa bersanding, kakak. Bisa nangkap sampai di sini? Aduh, berarti kita harus hidup seperti apa, kakak? Beta susah lah banyak. Makanya ada salib. Salib itu menolong kamu dan saya untuk bisa datang mendekat kepada Bapa. Ada amin dulu. Salib itu melahirkan pengampunan, kakak. Sehingga kamu dan saya memiliki satu kesempatan untuk bisa mendekatkan dirimu. Ketika engkau mencari, engkau mendapatkan. Engkau mengetuk pintu, pintu itu dibukakan bagi kamu dan saya. Itulah karena salib, kakak. Jadi kalau orang bilang begini, beta susonde layak lagi, beta susonde begini, beta supara nih, beta kayaknya Tuhan tolak sama beta. Kau jangan pernah menjadi hakim buat dirimu sendiri. Ada amin, kakak? Hakim itu cuma satu, pencipta kita yang kudus dan yang benar, amin. Kalau lu masih diberi kesempatan hidup, berarti Bapa masih memberi apa? Kesempatan untuk lu bisa kembali dengan selamat. Makanya dia bilang apa? Pakai lupung otak untuk lu berubah. Yaitu dengan ayat bilang apa? Berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Otakmu harus berubah. Setuju, katakan amin. Termasuk kalau pacaran itu tidak pakai
Betul, bukan otak. Tidak pakai apa? Perasaan duluan, tapi otak yang jalan dulu. Katakan, ingat, kalau mau jatuh cinta, otak jalan dulu. 1, 2, 3. Bukan perasaan yang lu tawar pi sana pi sini. Ada amin? Nah, saudara lihat. Sekali lagi saya tanya Anda. Penyembah yang benar adalah mereka yang apa? Mampu apa? Mempersembahkan tubuhnya sebagai omong kuat. Persembahan yang apa? Yang apa? Dan baca di Roma pasal 12. Karena itu 2, 3. Karena itu saudara-saudara, supaya kamu sebagai itu adalah ibadahmu yang sejati. Kadang-kadang orang berpikir dengan tempat yang mewah, dengan musik yang bagus, dengan song leader yang terlatih, dengan segala macam hal, fasilitas yang ada, inilah dia mempersembahkan yang terbaik buat Bapak. Padahal itu salah loh. Alkitab omong lain, lu jangan bikin taruh lu pung sendok patah di situ. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Alkitab omong itu kau persembahkan tubuh, bukan kau persembahkan kau punya musik yang bagus. Musik adalah akibat dari kau persembahkan kau pun tubuh. Waktu kau memainkan musik dengan posisi tubuh yang benar, yang kudus dan hidup, kakak, dia akan apa? Mengubahkan orang yang mendengar. Seperti Daud melepaskan Saul dari cengkraman setan, dari petikan-petikan kecapi, kakak. Sama misalnya Bayu Petan di sini, dia main-main sasando. Tiba-tiba orang dicamplong, ada 2, 3 orang kerasukan. Kemudian Bayu Petan ini angkat sasandonya. Kemudian dia mulai memetik sasandonya. Dia tertang gini satu. Dia petik 2 begini. Wah, 1 sugelpar. Dia begini-begini. Langsung semua setan hilang. Bukan semuanya hilang. Tapi semua setan yang merasuki teman-teman dicamplong semua hilang. Bisa begitu, bisa. Tergantung apa? Sasandonya atau kecapinya atau manusianya? Tubuh manusia itu, kakak. Jadi mau main musik seindah apapun juga, kalau tubuhmu itu engkau belum mempersembahkan buat Bapa, ya main hanya cuma yang lu tunjukkan itu adalah skillmu. Kepandaianmu menggaru gitar, kepandaianmu memainkan keyboard, memainkan drum, bass, sampai orang hanya bilang gini, weh betakui, weh akui apa? Coba lihat sebelah kiri kanan, nanti ya. Banyak orang berdosa ini gara-gara terlalu banyak manusia yang mengakui. 1, 2, 3. Turun dari mimbar begini, turun dari sini. Wih, kakak baru tank begini, saya kata sebelum badan berdiri. Wih, yang main musik langsung bilang gini, kok, wih, beta kerasa biasa. Baru garu gitar akustik begini langsung reng begini. Katong ke, wih. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bukan itu yang Bapak cari, Kak. Bapak cari tubuhmu, setuju, katakan amin. Nah, minggu lalu Anda belajar tentang hidup. Masih ingat kan tentang hidup? Anda harus mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup. Hidup artinya begini, Kak. Ada orang yang hidup, tapi di dalam dia sendiri itu mati. Dia berjalan, dia aktivitas, dia kaya raya, dia bekerja seperti biasa, dan dia diberkati, iya. Tetapi di dalam dia punya diri itu adalah kematian, mati. Mati dalam artian apa? Dia tidak terikat dengan Bapa, hidupnya tidak dituntun oleh Bapa, dia tidak bergantung sama Bapa. Itu mati artinya. Artinya apa? Tidak ada hidup di dalam dia sendiri. Tanda kutip. Kalau kamu berjalan, kamu bernafas, itu kehidupan. Kamu disebut makhluk hidup. Tetapi makhluk hidup ini memiliki hidup atau memiliki mati di dalam dia sendiri. Hidup itu artinya dia yang kudus dan yang benar memimpin dan menuntun kamu. Dia yang kudus dan yang benar itu menjadi satu-satunya yang berkuasa atas seluruh hidupmu. Itu yang disebut dengan engkau hidup dan memiliki hidup. Tetapi kalau dia yang kudus dan yang benar itu, kakak, tidak berkuasa penuh atas hidupmu hidup, engkau pun tidak bergantung penuh sama dia, maka engkau punya hidup tetapi mati. Engkau berjalan seturut dengan apa yang kau pikir baik. Engkau berjalan seturut dengan kehendakmu. Engkau berjalan seturut dengan ini baik, pasti Bapak setuju. Jadi makanya kadang-kadang kita berpikir begitu, maju saja, pasti Tuhan bersertai. Lu tahu? Iman boleh iman, Pak, otak ju jalan. Setuju, katakan amin.
Kasih sebelah kiri kananmu. Iman boleh iman. Amin. Tapi ini juga jalan. Kau lakukan seturut dengan kehendak Bapa untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan pemerintahan Bapa yang kudus dan benar, atau untuk supaya engkau semakin tenar, untuk supaya orang semakin tahu, atau motivasinya adalah uang. Kasih sebelah kiri kananmu, hati-hati. Sudah tahu mempersembahkan hidup, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya apa? Tubuh ini dikuasai penuh oleh Bapa kita. Setuju, katakan amin. Itu poinnya minggu lalu. Hidupmu tidak boleh lagi dikuasai oleh maut yang hanya membawa kamu kepada kebinasaan atau kematian kekal. Kasih sebelah kiri kananmu, hati-hati. Jangan sampai lu pergi gereja tapi sebenarnya lu bawa itu bangke. Yang lu bawa itu adalah kematian. Yang lu bawa itu adalah kebinasaan. Jangan sampai lu bilang lu Kristen tetapi dalam lu pun diri itu tidak ada hidup. Yang ada hanya cuma kematian. Yang ada hanya cuma kebinasaan. Makanya hati-hati. Caranya bagaimana untuk supaya lu hidup dan memiliki hidup? Lu harus mulai menyalipkan lu pun diri. Karena di dalam lu pun diri ada namanya keinginan. Keinginan inilah yang menjadi senjata yang dipakai oleh maut untuk membuat engkau melahirkan dosa. Dan dosa itu dibiarkan menjadi matang akan melahirkan kebinasaan. Dan semua orang muda terjebak di situ, kakak. Maut memainkan namanya manipulasi keinginan. Dengan cara apa? Dia membangkitkan keinginanmu dengan memakai matamu. Membangkitkan keinginanmu dengan memakai telingamu untuk mendengar. Segala sesuatu yang melahirkan kenajisan dalam lubung hati. Mata lihat, masuk dalam hati, menyimpan. Naik ke otak, otak mengontrol. Sehingga ketika dendam itu semakin membara, kakak. Lihat, masuk ke otak. Otak itu mengontrol. Kemudian diambillah pisau di dapur. Kemudian tikam dia punya tuan. Tek, tek, tek. Saya nonton di SCTV. Seorang yang baru kerja 1 bulan di toko. Tiap hari memang dia bos ini main marah sendia. Dia marah dan dia pun diri. Dia bilang tunggu. Ini 1 bulan baru kerja. Dia pun bos pukul sandia lagi. Kemudian hajar sandia. Dia pun ambil pisau. Kemudian dia tikam. Dia mutilasi. Ditanya polisi, lu menyesal? Tidak menyesal sedikit pun. Kenapa lu tidak menyesal? Karena dia terlalu pukul saya. Sudah rasa dia. Itu pantas untuk dia terima. Anda bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya keinginan itu ketika dibuai menjadi dosa. Dan ketika dosa itu dibiarkan tanpa sebuah pemberesan. Dosa itu tidak ditaklukkan. Maka melahirkan yang disebut dengan kebinasaan. Makanya ketika kamu jatuh dalam kesalahan, cepat-cepatlah untuk membereskannya. Karena darah Bapa, salib itu telah ditegakkan buat kamu dan saya. Bukan berarti kita menganggap remeh salib itu, kakak. Sehingga kita suka-suka berbuat kesalahan dan dosa. Sehingga ini hari buat dosa, besok minta ampun lagi. Betapa luar biasanya kerahiman atau belas kasihan atau kasih Bapa yang begitu dalam buat setiap kamu. Dia sangat mengerti keadaan kamu manusia. Tapi please, jangan pernah anggap remeh perjuangan dan pengorbanan pencipta kita. Setuju, katakan amin. Bapa kita di Golgota, dahsyat kakak. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Itu hidup. Itulah yang disebut dengan tubuh yang hidup. Kau berjalan, kau memiliki hidup. Sehingga lu pun hidup nih kakak, mantap sekali. Lu kemanapun juga lu berpikir semua Bapa. Seperti apa Kolose bilang begini. Carilah perkara-perkara yang di atas di mana Bapa ada. Pikirkanlah seperti yang Bapak pikirkan. Jadi ini sesungguhnya ada lagi yang pikiran duniawi kayak orang datang tawar begini, sudah kami bosan. Orang bilang lu stres kok, sonde ketong stres lu lewat. Wih lu sudah makan masih kami begini, Bapak su ajar kita untuk hidup baik. Jadi biar dengan nasi kosong juga dan garam itu namanya ikan telunjuk enak. Jangan lu isap-isap lu penjari lagi baru lu menghayal itu ikan ya. Biar sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting sukacita dan damai sejahtera tetap terjaga dalam hati. Hari ini Anda belajar tentang kekudusan, Kak. Satu tubuh yang kudus. Tadi satu tubuh yang hidup. Di dalam satu tubuh ini ada 3 kodrat, ada 3 kodrat lagi. 3 komposisi ini, kakak. Hidup dulu, baru ada kudus. Nanti ada namanya berkenan. Hidup kamu tahu prosesnya. Sekarang kamu lihat kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
Sudah kamu mengerti minggu lalu, nanti dengar lagi di sana. Yang kedua adalah kudus, Kak. Sekarang pertanyaannya, saya pernah singgung beberapa waktu di sini tentang arti kudus itu artinya apa. Ada yang tahu kudus artinya apa? Kudus artinya apa? Ada yang bilang suci. Pasti dalam hati semua suci. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Ada yang lain. Apa artinya kudus? Cari di Bapak Google, nanti dia kasih tahu. Menurut KBBI, kudus artinya terpisah. Coba lihat sebelah kiri kanan, terpisah. Jadi kalau Anda putus dan terpisah dengan pacarmu, berarti Bapak sedang menguduskan lu. Karena pacar terlalu kurang ajar, jadi Bapak bikin supaya putus. Berarti dia sedang memisahkan kau dengan. Amin dulu. Ya, harus berpikir begitu. Jangan dia putus kemudian dia mulai angkat pisau, ditusuk-tusuk begini. Lu bilang, sudah kata kembali lagi. Hei, dia mau tusuk persetan. Dia mau bilang sate gantung diri, gantong. Saya mau tusuk-tusuk. Saya buang, dia buang. Kadang-kadang orang pakai perasaan, padahal dia omong kosong semua tuh. Pas putus, pas bilang sambung lagi, santai. Dia ambil foto-foto, ada sementara tali digantung, ini beta rumah. Lu tahu tuh yang persis kayak dia baru mulai, ini beta nih. Ada di sini pernah dulu. Pokoknya dia ambil gambar-gambar ini dari internet, dia pikir ketonton tahu nih. Kemudian dia mulai kasih di grup. Beta kayaknya ini hari mau pisah Kafik, terima kasih subimbing beta Kafik, beta mau pamit. Lu kenapa? Dia mulai kasih tunjuk dia foto. Ada gores-gores, dia bilang coba cari internet, ini foto sama ke internet kosong. Sama, yang mau kosong. Sebelah kiri kananmu, hai wanita, pakai otak juga, jangan pakai ini dulu 1, 2, 3. Kadang-kadang ini kan wanita ini kan sudah mulai keras untuk tidak. Nah laki-laki ini kan, saya kasih tahu rahasia laki-laki ini kan kadang-kadang dia masih gini, dia sengaja berteriak di atas gunung, handphone lagi bunyi. Mereka bilang gini, lu kenapa? Sudah, kalau kamu betul-betul putus berarti Bapak sedang memisahkan kamu dengan dunia. Amin dulu yang cewek. Aduh, kasih tahu sebelah kiri kananmu, tolong pakai ya jangan pakai apa duluan. Nanti kalau sudah menikah sudah sah, diberkati di gereja, sudah itu perasaan dan otak campur aduk. Iya, su menikah di perasaan tuh nomor kesekian Kak. Yang ada di otak, ini bagaimana hidup ini, mau makan ini hari, anak ada lahir lagi ketemu pusing. Lu mau bilang gini, I love you, cinta-cinta terus. Setelah sebelah kiri kanan, hati-hati. Ya tuh ada ibu-ibu di belakang pengalaman itu. Ya tuh mau jual-jualan kok, mau lihat suami kok sementara begini suami bilang ini sayang, soalnya ada. Ya. Jadi kudus artinya apa Kakak? Dipisahkan. Terpisah itu artinya kudus. Jadi kudus artinya apa? Oke. Sekarang kalau konteksnya kudus yang benar-benar kudus adalah terpisah dari dunia. Oke? Kenapa saudara dan saya harus terpisah dari dunia? Anda pernah baca mungkin di Alkitab tentang begini. Sebab kewarganegaraanmu adalah kewarganegaraan sorga. Sebab ketong di bumi ini yang kedua. Kita ini hanya sebagai seorang apa? Pengembara. Bukan penduduk asli di bumi ini. Nah, bisa lihat, pernah baca itu ayat ya? Tidak usah kita cari lagi ya. Pernah toh? Kalau memang tidak pernah, memang kau bertobat sudah tidak pernah baca Alkitab ini. Coba lihat sebelah kiri kanan, lu bertobat sudah. Makanya otak itu jangan lihat handphone, tapi lihat sedikit itu Alkitab. Jangan juga buka-buka sedikit. Alkitab cerita apa nih? Cerita supaya lu hidup toh. Setuju, katakan amin. Karena semua kamu ini akan kembali pada tempat yang dimana kau ada. Bukan lu mau cantik-cantik terus, lu mau ganteng-ganteng terus. Akhirnya juga 2 kali 2 panggil. Iya toh? Kalau 2 kali 2 sudah panggil itu berarti sudah ada surat perintah dari atas sana. Ini waktunya, ini anak pulang. Lu bikin apa? Yang menentukan lu ada di sorga atau tidak itu Kakak adalah selama lu hidup di bumi ini lu buat apa. Jadi kalau lu hanya cuma hidup sesuai dengan lupung hati mau, seperti kata Amsal, di dalam hati orang muda itu penuh dengan kebodohan. Hanya dengan keras
dengan didikan yang keras dan tegas akan menghanyutkan, akan mengusir semua kebodohan yang dalam diri hati anak muda ini pergi. Jadi anak muda penuh dengan apa dalam hati? Kasih tahu, bodoh. 1, 2, 3. Makanya kadang-kadang sudah diajar juga, sudah mau mengerti. Sudah dikasih tahu juga, tidak kakak. Saya ini suka kenal dia, ini sudah lama kak. Kak ini mungkin hanya lihat di foto sepintas kak. Kapu omong ini susah bagi kak kenal dia semua 100 tahun. Beta ini tiap hari dan dia kak. Aduh dia perhatian dan beta. Oh dia ada mau nah. Kadang-kadang ketemu papa mama ini bilang begini, adik. Nona ini bukan. Mama dan bapak rasa tidak nyaman. Tidak bapak. Beta son terima bapak omong begini. Beta mau lari dan dia. Aduh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Orang tua itu kadang-kadang bisa jadi alatnya Bapa untuk memisahkan lu supaya lu ada dalam posisi yang benar. Tapi kadang-kadang ketumpung hati yang penuh dengan kebodohan yang melahirkan hawa nafsu dan birahi, kau lebih pilih sesuai dengan kebodohan kita. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Makanya kalau lagi dihajar, terima saja. 1, 2, 3. Kalau lagi ditegur, jangan egois. Jangan merasa diri benar. Kalau lagi ditempeleng, kasih pipi kiri lagi. Jangan lu merasa paling benar. Amin. Kalau lagi sedang dididik dengan keras, jangan lu tersinggung dengan pemimpinmu. Kemudian taruh di dalam hati, kemudian kecewa berat keliling. Bilang, saya kecewa. Artinya apa? Lu tidak mengizinkan lupung hati yang bodoh itu untuk dibentuk sehingga kebodohan itu pergi dari lupung hati. Bapa ingin tubuh yang kudus dalam diri kamu terpisah dari dunia. Saya buka catatan dulu. Tadi belum ada catatan. Kita buka dulu kakak. 1 Korintus. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ini terpisah dari dunia, ini ngeri. Ini ayat suruh terpisah dari semua. Karena kamu semua orang Kristen yang percaya kitab sucimu namanya Alkitab, terdiri dari 2, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, dan Anda sah menerimanya dengan sukacita, maka apa yang dikatakan di ini ayat lakukan. Setuju katakan amin. Tapi kalau kau menjadi orang Kristen yang abal-abal, lu hanya cuma jadikan back to Bible, tapi lu tidak pernah melakukannya, lu tidak usah jadi Kristen. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah dapat katakan amin? Oke. 2, 3. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah, ulang lagi sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Perkataan Bapa itu artinya sabda Bapa, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah. Anda perhatikan, kata kudus artinya terpisah kakak. Ada amin kakak? Memisahkan diri atau dipisahkan. Kenapa tadi saya kasih tahu kamu bahwa kamu semua dan saya ini bukan berasal dari dunia ini kak. Katakan, kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Bapa. 1, 2, 3. Tahu itu dulu jati dirinya. Kalau lu percaya sama dia yang kudus yang benar, kau harus tahu siapa lu. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia, dan saya berasal dari dia. Setuju katakan amin. Katakan, saya dan kamu berasal dari dia. 1, 2, 3. Kalau dia yang menciptakan kita disebut kudus itu, atau yang kudus cuma Bapa saya, semua kita ini dikuduskan oleh Bapa. Setuju katakan amin. Jadi yang kudus cuma siapa? Bapa. Yang kudus cuma siapa dulu? Bapa. Berarti semua kita dikuduskan. Tidak ada orang kudus. Yang adanya orang yang dikuduskan oleh Bapa. Lewat apa? Lewat darahnya. Lewat apa? Lewat pengampunannya. Setuju katakan amin. Anda perhatikan, dipisahkan. Kamu tahu sekarang siapa kamu? Saya diciptakan serupa dengan dia. Berarti saya berasal dari Bapa saya.
Bapa saya adalah kudus itu sendiri. Maka ketika dia menciptakan saya, dari mulanya kamu dan saya adalah apa kakak? Kudus. Bisa nangkap sampai sini? Katakan, berarti kita sebenarnya kudus dong. 1, 2, 3. Ya. Berarti sebenarnya kita bisa kembali kepada Bapa. Sangat bisa. Makanya Bapa tolong kitong dengan apa? Salib. Supaya kita bisa kembali pada posisi yang pertama. Ketika kita dilahirkan, ketika kita diperanakan dalam keadaan kudus. Tidak tercemari dengan dosa. Kalau orang bilang ada dosa turunan, kamu waktu lahir langsung kamu menjadi manusia berdosa, itu dosa turunan kak. Manusia disebut manusia berdosa. Tetapi disebut dengan manusia yang melakukan dosa beda kak. Kamu harus pisahkan, oke saya pun tubuh berdosa, tapi bukan berarti saya melakukan dosa. Karena dengan darah Bapa, saya tidak lagi menjadi manusia berdosa. Atau manusia yang hidup melakukan kesalahan dan dosa, tidak lagi. Bisa nangkap sampai sini kakak? Masuk terus ya. Kudus itu penting kak. Seorang penyembah yang benar, dia harus kudus. Yang kedua, hidup yang pertama. Yang kedua kudus. Untuk lu bisa ngerti ini kudus dalam lu pun diri, lu harus tahu lu tuh jati dirinya siapa. Bukan karena lu terlahir dalam suku Sabu, suku Alor. Jadi ini saya orang Alor, saya dari Alor. Tidak, saya ini dari sorga. Kemudian diutus Tuhan turun dalam keluarga yang orang Alor. Dalam keluarganya orang Aborigin. Dalam keluarganya orang Papua. Dalam keluarganya orang Amerika. Ini orang Rote, ini orang Sabu, ini orang India, ini orang Jepang. Tidak ada kemudian kau di Sion sana, waktu Bapak bilang ini turun ke bumi. Bapak, beta bisa usul kok. Bapak bilang lu mau kemana? Beta biar pergi di Amerika sah. Soalnya bisa, lu di Alor sana. Soalnya ada boleh begitu. Bapak bilang apa? Turun. Karena semua kita ada di Sion kak. Kamu harus menyadari itu. Mazmur pasal 87 berkata, dalam satu hari Bapak menciptakan kamu di Sion. Berarti kita semua dari sana baru turun semua ke sini dalam bentuk tubuh daging. Tujuan untuk apa kamu di bumi? Untuk kamu belajar, untuk kamu diproses, untuk kamu diuji. Sehingga ketika kamu lolos dalam proses belajar, proses ujian, proses diuji, proses belajar segala macam kakak, kamu akan sampai pada titik posisi di mana yang Bapak inginkan. Karena sudah selesai semua kan? Kamu sudah diuji, lolos, belajar, lolos, diproses, lolos. Maka kamu akan ada dalam satu step yang terakhir, yaitu menjadi kembali serupa segambar dengan Bapa. Pikiran kamu seperti Bapa, hati kamu miliki hatinya Bapa, dahsyat banget. Kamu harus ngerti itu dulu. Untuk bisa kembali menjadi orang-orang yang memiliki kekudusannya Bapa, harus tahu jati dirinya tuh dia tuh siapa. Jadi kamu orang muda di sini bukan orang biasa. Bukan kamu orang lahir kemudian kamu bikin apa sesuka-suka kamu, tidak. Apalagi kamu lahir dalam keluarga Kristen, oh kebetulan di Kristen. Bukan ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Kamu memang terlahir dalam keluarga Kristen untuk kau bisa mengenal penciptamu yang kudus dan benar. Setuju katakan amin. Ada amin kakak? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu tuh orangnya Bapa. 1, 2, 3. Lu itu miliknya Bapa. 1, 2, 3. Kalau lu berasal dari Bapa dan miliknya Bapa, apa yang harus lu buat? Lu harus jadi sama seperti dia. Dia maunya apa? Kudus. Karena dia adalah kudus. Seperti kata ayat Alkitab bilang apa? Hendaklah engkau kudus sebab aku ini kudus. Kenapa dia bilang hendaklah engkau kudus? Karena memang manusia sudah tercemar. Roma pasal 3 berkata bilang apa? Sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang saya tanya Anda, ketika mereka kehilangan kemuliaan Bapa, apa yang terjadi? Menjadi najis, menjadi tidak benar, menjadi terkutuk, menjadi orang-orang yang terpisah dengan Bapa. Lihat, makanya Bapa bilang gini, hendaklah engkau kudus. Artinya apa? Kau harus berjuang. Kekudusan itu miliknya Bapa. Ketika lu berjuang seturut dengan perintahnya Bapa, hukumnya Bapa, Bapa yang akan menguduskan kamu. Sehingga kamu menjadi orang Oh saya bisa jadi orang kudus? Bisa. Karena kamu dikuduskan oleh Bapa. Perjuangan kamu adalah apa? Mentaati hukumnya Bapa, memperbaiki pikiranmu, memperbaiki hatimu. Setuju katakan amin. Kalau tidak, lu bilang lu mau hidup kudus, hati masih sonde beres. Lu bilang lu su kudus ini, beta supi gereja tiap hari, supi persekutuan tiap hari Senin, beta pulang rumah ini beta langsung kudus. Sonde bisa kah? Kasih tahu sebelah kiri kan proses. Kasih tahu dulu proses. Proses lu tiap hari tukang maki. Besok lu keluar dari sini langsung lu berhenti maki. Putar balik.
Orang langsung mau serempet. Untung lu ini hari Minggu, untung beta berkeluar ibadah. Lu bilang untung hari Minggu, untung keluar ibadah, kasih sebelah kiri kananmu. Lu otak tidak jalan ini, 1, 2, 3. Jangan pakai alasan hari Minggu, jangan alasan baru keluar ibadah kakak. Alasannya itu lu sudah mengerti bahwa maki itu dosa. Emosi itu dosa. Benci orang itu dosa. Bukan pas lu mau benci, untung lu. Beta mau pukul lu, ini pas hari Minggu. Pernah dengar itu bahasa? Atau kamu juga sering begitu? Beta ini mau marah tapi untung untung beta berkeluar ibadah. Tadi Kafik bilang dosa jadi. Lu harus tangkap. Sek. Ini dosa. Sek dosa. Jadi kalau orang kau ada duduk pinggir-pinggir jalan begitu di deker begitu, baru ada satu laki-laki nyang. Lu saudara respon dia ulang lagi. Nyang. Dia mau luar respon begitu. Nyang 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 nyang. Terakhir dia terpanting situ bilang gini, lu ngomong apa? Mampus. Soalnya boleh. Dia lalu, dia lihat lu sudah respon, lu santai saya begini. Karena lu mulai mengerti toh, kelihatannya mulai mengerti. Tapi pas dia balik yang kedua, ketiga kali, dia jatuh, mampus toh. Salah. Kasih sebelah kiri kanan. Lu terakhir sudah jadi kudus lagi. Jadi Anda pikir untuk bisa kembali pada posisi menjadi kudus seperti Bapa yang adalah kudus kakak, adalah sesuatu yang gampang? Tidak kakak, sebuah proses. Makanya untuk orang bilang gini, marilah kita menjadi penyembah yang benar. Sekarang kita menyembah dalam roh, harus bergosali. Bukan itu kak. You bisa bayangkan ketumpuk kebiasaan yang menajiskan kita harus berhenti di situ. Pisahkan kita pun diri. Supaya kita bisa ada dalam satu proses yang menguduskan kamu dan akhirnya menjadi kudus seperti Bapa yang adalah kudus. Karena Bapa yang menguduskan kamu. Itu sukar sulit, iya. Butuh apa kakak? Butuh satu hati yang bersih, butuh satu kemauan yang tinggi untuk kembali kepada posisi yang diinginkan oleh Bapa. Dan ketika lu sudah punya keinginan, maka ada serangan fajar. Pas mau melangkah, ada serangan demi serangan yang bertubi-tubi yang mampu membuat engkau punya kaki tidak bisa melangkah lagi. Lu punya hati mulai hilang damai sejahtera, sukacita, hilang semua. Maka lu menunda. Akhirnya apa? Sonjadi. Kasih tahu, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Kalau kau mau berjuang untuk kembali pada posisi sebagai anak-anaknya Bapa. Kamu lihat ini ayat. Dia bilang apa? Keluarlah kamu dari antara mereka. Ini kalau kau baca di atas itu mereka-mereka yang seperti apa nanti kau pulang kau baca. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Mereka yang mana? Kamu masih ingat satu ayat dalam gini. Pergaulan yang buruk merusak satu kebiasaan yang kadang-kadang katong berpikir ini katong pun kawan nih. Lihat ini ayat. Keluar. Tinggalkan semuanya. Astaga. Begitu kejam, begitu sadis, iya. Begitu menyakitkan hati karena kau pun kawan baik. Tapi ada kawan yang mendatangkan damai sejahtera kakak kata Amsal. Tapi ada kawan yang hanya mendatangkan kemurkaan Bapa. Mendatangkan kemalangan. Mendatangkan sesuatu yang menyakiti hati Bapa. Melihat kawan itu, bukan saya bilang gini, pilih-pilih, bukan kakak. Tapi memang Alkitab bilang memang pilih-pilih. Nah. Kenapa? Lu harus bisa menjaga lu pun diri supaya lu bisa layak di hadapan Bapa. Karena ada kawan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan perkenanan Bapa. Ada kawan yang hanya cuma datang untuk apa? Membuat lu semakin jauh dari Bapa. Berarti katong perlu ada kawan? Bukan kak. Katong ini makhluk sosial. Katong bisa berteman dengan semua orang. Amin. Tapi lu tahu semuanya ada batasan. Semuanya ada batasan, ada rule-nya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kakak. Lu tidak bisa perokok. Dari sini lu berdoa terus di sini. Sebelum lu jadi apa-apa, lu berdoa pagi, siang, sore, malam di sini. Setelah lu jadi, lu pergi ke satu tempat yang jauh di sana, tidak ada komunitas, tidak ada orang yang menopang lu untuk berdoa. Lu jadi apa? Tiap hari lu bergaul dengan orang, lu isap rokok, lu rokok. Ini lu di sini tukang taji ayam di Oeba sana. Kemudian lu kenal Bapa, kemudian lu bertobat. Kemudian lu berdoa, lu kembali pergi di sana. Kemudian di sana ternyata ada judi ayam, lu ikut juga. Kenapa? Apakah dia tidak kuat? Bukan. Pergaulan yang buruk merusak satu kebiasaan yang baik kakak. Dan akhirnya apa? Itulah yang menajiskanmu. Dan ketika lu berhadapan dengan Bapa, lu berdoa. Kemudian lu mendapatkan jawaban dari Bapa.
Harusnya lu pikir, lu sudah dalam keadaan yang buruk, dia masih mendengar lu pun suara, masih menjawab lu pun doa. Artinya apa? Dia sayang lu. Dan lu harus bisa cepat kembali pada posisi yang benar. Setuju, katakan amin. Karena dia sangat menginginkan tubuh yang kudus. Bukan tubuh yang setengah najis, setengah kudus. Tidak ada setengah najis, setengah kudus. Tubuh yang najis dia tidak suka. Dia mau tubuh yang kudus. Itulah penyembahan yang diinginkan oleh Bapa. Setuju, katakan amin. Coba kasih tahu sebelah kiri kananmu. Untuk supaya engkau bisa menjadi kembali pada posisi yang diinginkan Bapa, kudus seperti Bapa. Harus apa? Memisahkan diri. 1, 2, 3. Keluar dari kumpulan yang menajiskanmu. Tinggalkan lupung kawan yang hanya cuma datang untuk bisa menajiskan lupung tubuh. Lu berdoa baru keluar ruang doa dari lupung kamar ini. Lagi bagus-bagusnya, roh menyala-nyala. Tiba-tiba lupung kamar begini. Susi. Siapa yang datang di? Lu tahu kosonde? Lu mau tahu kosonde? Ini baru keluar doa antara dua nih. Lu mau tolak atau ini penasaran? Apa? Kenapa? Lu mau tahu kosonde? Lu buka pintu sudah ketemu baca cerita. Lu nih tapi kaki melangkah. Lu nih kaki melangkah buka pintu duduk cerita sampai malam kosonde. Maka lu mau masuk ruang doa lagi. Lu mau berdoa mengucap syukur atas tubuh hidup hari ini. Susonde bisa, kenapa? Yang ada negatif thinking terhadap orang yang tadi dicerita oleh Susi Pungkawan tadi. Maka mau berdoa, ini orang udah bikin jengkel. Artinya apa? Mengkamiri lu, menajiskan lu. Padahal lu tadi sudah minta ampun sama Bapa dan Bapa menguduskan lu dengan darahnya. Saudara perhatikan ini baik-baik. Gampang atau tidak? Tidak gampang. Butuh satu komitmen dalam hati. Percaya saya. Butuh satu komitmen dalam ini hati. Mau pasti jadi. Tidak perlu dengar apa kata orang. Tidak perlu lihat apa yang di sekeliling lu. Maju dengan iman kamu. Karena kalau kamu ikuti arahannya Bapa, dahsyat banget. Kadang-kadang kau beli nanti beta sudah ada kawan nanti sampai mau tolong beta. Bapa punya banyak cara untuk menolong lu. Nanti beta bos minta tolong. Bapa punya banyak cara untuk menolong lu sampai tidak habis pikir kok ini orang yang tolong beta. Kadang-kadang kita mau mengandalkan kita pengkawan ternyata dia tidak bisa tolong lu. Bahkan ketika lu minta tolong, dia bilang apa? Minta maaf, terus mati. Tapi ada orang-orang yang tidak lu pikirkan itu akan menolong engkau tepat pada waktunya, kakak. Itu lu harus pikir. Berarti Bapak inginkan tubuhmu itu dalam keadaan kudus. Ada amin? Pisahkan dulu. Ini komunitas yang tidak bagus. Ini kumpulan-kumpulan pencemooh semua. Keluar. Harus berani pisahkan diri. Kalau lu sudah lihat gelagak-gelagak kawan-kawan semua duduk mau omong kau lingkar di situ. Lu jangan bilang begini, ada apa? Lu jangan sorong lu pun sendok patah. Kemudian lu mulai bersaksi di beta begini, betanya cuma coba-coba kak. Justru dari coba-coba itu akhirnya jadi kebiasaan. Sama kayak orang minum sopi itu, slow kisah. Tes kesangat dada. Mana ada kesangat dada? Lu ambil apa kok abrak gosok ini dada. Bukan kasih panas dada dengan sopi, dengan moke. Akhirnya enak juga enak. Bawa sudah KE pergi sana. Bawa sudah KE ini bawa terus. Akhirnya bukan lagi satu botol, satu jergen tiap hari. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kebiasaan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya nangkap sampai sini. Kasih tahu untuk melangkah kembali pada posisi Bapak harus apa? Pisahkan diri dulu. Kalau lihat teman-teman semula omong menghindar. Bukan lu masuk juga di situ kau tambah lu bumbu. Amin. Kalau sudah ajak-ajak pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, keluar. Kalau sudah kasih nasihat-nasihat yang hanya begini. Lu main tua tuh Bapak sudah setuju kok, sudah pakai jalan pintas ah. Kalau dong sudah mau tuh pakai jalan pintas ah. Pasti mau Jalan pintas tuh yang ke mana? Lu keson tahu. Lu masih tanya lagi jalan pintas yang ke mana? Itu sama saja lu tuh niat sebenarnya. Hanya sengaja lu tanya. Kasih sebelah kiri kanan. Kadang-kadang itu apa? Katong ini punya hati di paling dalam itu kepingin. Makanya Alkitab bilang apa? Roh itu memang tetapi daging di dalam hati yang paling dalam kepingin kak. Untuk taat sama Bapa. Tapi ini daging pemaruak ini kakak. Beta nih stres, beta tua Bapa nih. So tahu nih putar kiri putar kanan. Ini sekarang su calon anggota dewan lah ini. Susuruh katong sabar kok dia lolos ke sini. Baik kok dia lolos. Kalau dia lolos, beta bilang sudah lu tamat, sudah pernikahan terusah sudah. Jangan kafe besok kepingin. Kepingin apa?
Orang langsung nikah berbeta sonde ini umur suka kapalang 3 nih, lu mau kapalang 7 juga, lu mau nikah ini hari juga, orang ada yang mau deh lu ganteng begini. Kak, sonde bisa, beta sonde boleh lewat nah. Itu artinya lu mau matok lu pun diri bukan sesuai kehendak Tuhan lain. Kalau Kak omong begini besok berubah nih, berubah sudah. Beta bukan larang orang untuk tidak menikah, menikah itu adalah pilihan. Tidak menikah juga adalah sebuah pilihan. Dan dua-duanya punya konsekuensi. Dua-duanya juga punya keuntungan. Silakan. Anda mau menikah silakan. Konsekuensinya apa? Silakan ada. Cari sendiri dalam Alkitab. Tidak menikah ada dia punya konsekuensi. Dan keuntungannya 100 kali lipat daripada menikah. Jadi silakan mau menikah atau tidak itu urusan Anda. Tapi ketika Anda belajar mengenal Bapa lebih dalam lagi. Anda tahu apa yang harus Anda hidupi dan putuskan dalam hidupmu. Ada amin dulu. Wih ini berarti tidak menikah semua nih. Bukan, kok beta cuma nikah nih. Anak sudah mau 2 lagi. Tadi istri yang pimpin pujian begini, biasa aja mau pimpin. Ya tahu? Ini pimpin tiba-tiba bilang, beta sakit semua ini. Besok pikiran. Aduh. Saya doa nopang saya di belakang, Tuhan tolong. Aduh, kadang-kadang ini. Tapi itulah semangat mau melayani ya silakan saja. Karena itulah yang menguduskan orang. Amin. Masing-masing orang bertanggung jawab atas panggilan dalam hidupnya masing-masing. Bukan istri karena saya karena istri, tidak. Saling namanya dalam ayat Alkitab bilang begini. Seorang suami yang baik itu menguduskan istrinya. Seorang istri yang baik itulah istri yang menguduskan suaminya. Artinya apa? Bukan harba biru. Bukan sembarang. Dia harus mampu menguduskan istri, istrinya menguduskan suaminya. Ini bukan pranikah ya, tapi ini informasi saja. Tapi kalau ada yang mau menikah di sini, datanglah sharing-sharing dengan abang sini. Kemudian kita saling menguatkan, saling memberitahu. Sebelum Anda pergi penggembalaan di gereja Anda di sini kita 1-2 hari. Ya toh, semakin banyak semakin bagus toh, semakin banyak pertimbangan semakin Anda semakin bisa. Dan hidup Anda bisa menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Bapa. Sehabis punya anak sudah berkenan sudah, tidak mau beranak terus tiap hari. Kasih sebelah sudah kita jangan omong itu. Ya. Artinya begini, saya mau bawa kamu kembali pada ini konsep ini dulu Kak. Tubuh yang kudus itu sangat Bapak inginkan Kak. Dan itu tidak gampang. Kamu menghadapi satu dirimu sendiri. Di dalam ketong pun diri ada keinginan. Keinginan ini terus yang menajiskan ketong. Ketika ketong membuat keinginan ini melahirkan dosa, menajiskan ketong. Maka langkah yang pertama lu harus pisahkan lu sendiri dulu dengan pergaulan-pergaulan yang membangkitkan Anda punya keinginan. Tinggalkan dulu. Memang sakit iya kakak. Kebiasaannya begini. Pancing ko. Di mana? Bena. Air lagi naik. Mancing. Perlu pun jam doa ini. Futsal ko. Zumba ko. Perlu ada jam doa. Katong pi bantu campur ko. Ada orang minta tolong bantu campur nih. Padahal ada jam doa. Oke, katong pi. Tadi kepala sakit Kafik. Be minta izin pi Atambua 1 minggu. Buat ya sekalian healing dengan calon. Wih. Luar biasa ya. Pada saat kepenatan semakin meningkat, kemudian langsung ada arahan-arahan tertentu untuk mengurangi kepenatan dengan cara jalan-jalan bersama dengan calon. Untuk diperkenalkan dalam keluarga. Apa yang pulang? Saya tanya, kenapa? Capek badan. Kau tadi bilang mau healing. Namanya healing itu menghilangkan dahaga. Menghilangkan kecapean dan kepenatan dalam kerja. Kalau lu pulang, lu bilang capek, tak angka banting selalu di sini nanti. Tidak usah pergi kemana-mana. Duduk kau tidur di rumah. Bangun tidur berdoa. Mengantuk lagi tidur, bangun lagi berdoa. Mengantuk lagi tidur, bangun berdoa. Kau akan dapat kekuatan itu berapa kali lu bangun, lu tidur, bangun berdoa, itu berapa kali lu dapat kekuatan. Lu healing dari Atambua naik bis, krokrak naik sampai di TMF sana, lu krokrak turun lagi, rata lagi, krokrak. Belum lagi dia punya respon dari orang tuanya.
Ada yang baik, ada yang melerok, selalu begini. Hati hilang, damai sejahtera. Kak, be pulang suka. Harus sampai selesai, kan healing. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tolong ya pakai otak. 1, 2, 3. Putuskan semua yang membuat lu hilang damai sejahtera. Setuju, katakan amin. Kata-kata orang, kelompok-kelompok atau hal-hal yang pokoknya yang menghilangkan lu damai sejahtera, putus. Tek. Kenapa? Kalau su hilang damai sejahtera menajiskan lu. Karena kerajaan Bapa, kalau Alkitab bilang gini, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minum, melainkan soal apa? Yang benar, soal damai sejahtera, dan soal sukacita. Itu yang harus lu miliki berarti dalam lu sendiri. Saudara, ini baru 1. Minggu depan sambung lagi, ini banyak kakak. Anda pelajari diri Anda. Saya berasal dari Bapa. Saya dilahirkan dari Bapa. Saya turun ke bumi, masuk dalam keluarga apapun, itu sudah diatur oleh Bapa untuk membentuk hidup saya menjadi serupa dengan Bapa. Oleh karena itu, langkah yang harus saya buat dalam hidup saya, memisahkan dulu saya punya diri dengan lingkungan yang mengotori diri saya, yang membuat pikiran saya kotor, yang membuat hati saya kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Saya putuskan dulu. Sakit, silakan sakit. Kenapa? Kalau engkau sudah tertolong, lu akan tolong banyak lu pun kawan. Ada amin? Saya tutup dengan ilustrasi. Ada 2, 3 orang pendaki. Ketika dalam mendaki begini, di tengah pendakian sebelum jadi puncak, ada satu yang pingsan. Bukan pingsan, capek sudah bisa lanjut. Apakah orang semua akan berhenti di situ? Atau akan melanjutkan sampai ke puncak? Dia akan memutuskan untuk ke puncak. Kemudian dari puncak dia akan mengulurkan dia punya tali untuk menolong orang-orang di atas kan. Menolong orang-orang untuk naik bersama-sama dengan dia ke puncak kakak. Kalau engkau tidak memulai dari sekarang kakak, kau tidak tertolong. Bahkan orang-orang di sekeliling kamu pun tidak akan yang bisa ditolong. Tapi kalau lu terlebih dahulu dekat dengan Bapa, lu berhasil dalam posisi yang diinginkan oleh Bapa, lu akan mampu menolong banyak orang kakak. Dan itu yang diinginkan Bapa. Dia berdoa supaya semua orang selamat. Dalam Yohanes pasal 16, 17. Aku berdoa supaya tidak ada satupun yang binasa. Aku berdoa supaya anak-anak manusia bisa selamat. Itu doa Bapa. Kerinduan Bapa sebenarnya. Dan siapa yang bisa menggenapinya? Kamu dan saya yang ada di bumi. Kan dia sudah meninggalkan ketong, dia sudah ada di surga, toh? Sekarang yang bekerja di bumi siapa? Ya kamu. Maka dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dia mengutus kamu dan saya. Sekarang kalau kamu diutus oleh Bapa, apa yang harus lu buat? Bersihkan diri. Posisikan kamu punya posisi pada posisi yang diinginkan oleh Bapa. Jangan lu perasaan dengan orang, perasaan dengan perasaan Bapa. Bapa mau semua orang ditolong dan kamu dipilih Bapa. Karena oleh karena itu kamu ada di sini. Kamu dipanggil oleh Dia yang kudus dan yang benar. Apa yang harus lu buat? Tengah. Hanya cuma datang ibadah kemudian pulang. Nothing. Tidak buat apa-apa. Hai, something wrong dengan kamu. Ada sesuatu yang salah dengan kamu. Berarti kamu masih egoisnya tinggi. Mementingkan diri kamu terlalu tinggi. Minggu depan kita belajar tentang kepentingan diri sendiri. Dahsyat banget. Bagaimana kamu bisa jadi orang yang benar, kudus atau tidak. Mari teman-teman. Ini saatnya. Kata Alkitab, sudah tiba waktunya. Dan inilah saatnya. Penyembah yang benar itu muncul ke permukaan. Setuju, katakan amin. Jangan jadi orang yang tergantung dengan, oh beta di beta penggereja begini, oh beta di beta pengkeluarga sudah terbiasa gini. Tidak boleh ada yang menghalangi lu untuk kembali kepada Bapa. Setuju, katakan amin. Organisasi kah, komunitas kah, tidak boleh. Engkau harus memandang hati dan pikiranmu hanya kepada Dia yang kudus dan yang benar, yang telah mati buat kamu dan saya. Amin. Tundukkan kepala.